Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim. Semoga kita bisa mempertahankan keimanan kita sampai akhir hidup kita di dunia ini. Tidak ada karunia yang terbesar yang merupakan kemenangan yang hakiki apabila seorang keluar dari alam dunia ini melainkan dia dalam keadaan sebagai seorang muslim. Karena itulah syarat pokok untuk mendapatkan surga Allah. Sekalipun seseorang itu melakukan dosa besar, selama dia tidak berbuat syirik, fa insyaallah ada syafaat nanti di akhirat. Karena sebab dari syafaat itu adalah tauhid. Dia akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga karena dia tidak melakukan syirik, menyekutukan Allah. Tapi entah sebelum dia masuk dibakar dulu di neraka, mungkin ribuan atau jutaan atau miliaran tahun. Tapi ada peluang untuk keluar dari neraka selama dia tidak berbuat syirik, terutama syirik besar. Karena syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil. Nah, syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar ini menghapus dosa, menghapus pahala seluruh amal soleh. Dan syirik besar ini penyebab orang menjadi kekal di dalam neraka. Oleh karena itu berhati-hati kita terhadap dosa asyirk, yakni syirik al-akbar yang besar. Dan tentunya kita berharap perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah supaya kita dihindarkan dari segala dosa, bukan hanya syirik tapi seluruh perbuatan dosa, baik syirik ataupun al-kabair yang lain, dosa-dosa besar yang lain. Demikian pula dosa-dosa kecil.
Jangan dianggap enteng dosa kecil, karena la saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus. Yang kecil bisa menjadi besar. Wala kabair ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah, tentu dengan taubatan nasuha. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mempelajari tentang fase perjalanan akhirat, yakni fase syafaat. Setelah yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul haud, kemudian yaumus sirat. Terakhir kemarin yaumus sirat. Setelah itu baru penentuan, yaitu surga atau neraka. Sebelum kita membahas surga dan neraka, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang syafaat. Biasanya kita memakai media LCD proyektor karena komputernya lagi bermasalah. Saya akan menyampaikan dari sebuah kutaib buku kecil. Buku ini bisa didapatkan secara bebas, yakni yang berkaitan dengan syafaat. Judul aslinya adalah Asy-Syafa'ah, Asy-Syafa'atus Syafi'in, yakni pertolongan dari orang-orang yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat. Kita berharap semua yang ada di tempat ini kelak semoga mendapatkan syafaat, baik dari amal perbuatan kita sendiri ataupun juga dari syafaat yang agung, yang itu hanya berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, syafaat dari kata syafa'a, yashfa'u, syafa'ah, syafa'atan. Arti syafaat itu adalah secara bahasa pertolongan. Jadi meminta syafaat berarti meminta pertolongan. Memberi syafaat itu memberi pertolongan. Maka orang yang memberi pertolongan itu nanti disebut dengan syafi' atau asy-syafi'. Itu yang memberi syafaat berarti. Yang diberi syafaat bisa disebut dengan musyaffa'. Kalau yang memberi tadi bisa disebut juga musyaffi'. Yang diberi pertolongan atau syafaat musyaffa'. Dari para ulama di sini ada beberapa definisi, di antaranya yakni ungkapan yang disampaikan oleh Al-Farisi, yakni istashfa'ahu, maksudnya adalah meminta syafaat darinya. Kita meminta syafaat, pertolongan itu yang pertama dari Allah. Yang kedua, kelak kita juga akan meminta syafaat itu dari
makhluk, yakni Rasulullah. Tapi sumber syafaat itu adalah dari Allah. Manusia tidak akan bisa memberi pertolongan kalau tidak diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala memberikan pertolongan. Demikian pula makhluk-makhluk yang lain, karena nanti selain manusia ada yang bisa memberi pertolongan, yaitu amal perbuatan kita sendiri. Al-Quran yang kita baca nanti akan bisa memberi syafaat kepada kita. Dalam hadis yang masyhur ya, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, yakni bagi para ahlinya, ahli Al-Quran, ahli membacanya, memeliharanya, menghafalkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama membagi syafaat itu menjadi dua kategori. Ada syafaat yang baik, ada syafaat yang buruk. Nah, ini konteksnya ketika hidup di dunia. Kalau di akhirat sudah tidak ada lagi memberi syafaat yang buruk. Tujuan syafaat di akhirat itu semuanya untuk kebaikan. Tapi kalau di dunia ini sangat mungkin orang itu diberi syafaat, pertolongan, atau menerima syafaat, menerima pertolongan, tapi dalam tujuan-tujuan yang buruk, yang jelek. Sehingga di dalam surah An-Nisa, antum buka surah yang keempat ayat 85, kata Allah Jalla wa'ala, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Dalam surah ini An-Nisa ayat 58, Allah katakan may yashfa' syafa'atan hasanah, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, yakul lahu nasibum minha, maka ia akan memperoleh bagian pahala dari syafaat tersebut, dari hal tersebut, yaitu pertolongan tersebut. Bapak pernah menolong orang lain, berarti Bapak memberi syafaat kepada orang lain. Nah, sekarang tergantung pertolongannya kayak apa, seperti apa pertolongan itu. Kalau menolong dalam rangka berbuat jahat, maka itu bukan syafaatan hasanah, tapi syafaat yang buruk, syafaatan sayyi'ah, syafaat yang buruk. Kalau memberikan pertolongan yang baik, temannya kandai duit diutangi, memberi syafaat nggak itu? Baik atau buruk? Baik, selama duitnya itu dipakai untuk kebaikan. Kalau dipinjamin duit, ternyata duitnya itu dipakai untuk kemaksiatan, syafaat baik atau buruk? Jadi itu adanya cuma di dunia. Ada pertolongan yang baik, ada pertolongan yang buruk. Kemudian makna syafaat secara istilah, yakni apabila merupakan syafaat, apabila dia menjadi sebuah perantara antara yang diberikan pertolongan dan yang memberi pertolongan. Tentu ada dua pihak, ada yang memberi syafaat, ada yang diberi syafaat.
Kemudian yang ketiga, syafaat itu sendiri, yaitu pertolongan itu. Apa bentuk pertolongannya? Maka bisa dikatakan itu adalah sebuah perantara. Ar-Raghib menjelaskan yaitu menggabungkan sesuatu kepada yang semisal dengannya. Syafaat adalah bergabung kepada orang lain untuk menolongnya dan untuk memohonkannya. Ini menurut Ar-Raghib. Yang lain, yakni Ibnul Athir berkata, syafaat itu an-nihayah, yakni disebutkan permohonan pengampunan dosa atau kesalahan di antara mereka. Maka al-musyaffi' adalah yang memberi syafaat. Tentu dia mendapatkan izin dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian al-musyaffa' adalah yang diterima syafaatnya, atau orang yang menerima syafaat. Adapun yang lain berpendapat, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazair berkata menjelaskan tentang syafaat secara istilah, yakni bahwa syafaat itu seseorang meminta kepada orang lain untuk menjadi perantara baginya di sisi orang yang memiliki kekuasaan atau penguasa, agar memberikannya sesuatu yang ia butuhkan. Jadi ada orang yang membutuhkan pertolongan, kemudian ada perantara. Nah, perantara inilah pemberi syafaat untuk dimintakan kepada penguasa pertolongan tersebut. Maka nanti di akhirat tidak ada penguasa yang paling utama kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Maka sumber dari pertolongan itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Rasulullah hanya sebagai perantara. Amal soleh kita adalah perantara. Sehingga di sini harus ada syarat-syarat syafaat itu agar bisa diterima antara orang yang memberi syafaat sebagai perantara dan yang diberi syafaat. Kedua-duanya ini memiliki syarat, yaitu adanya keridhaan dari Allah Jalla wa'ala. Kalau yang memberi syafaat tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak akan terjadi syafaat itu. Demikian pula sebaliknya yang diberi syafaat, kalau dia tidak dapat ridho dari Allah untuk menerima syafaat, maka tidak akan pernah terjadi syafaat itu. Jadi antara yang memberi dan yang diberi, dua-duanya harus mendapatkan ridho dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana dalam ayat yang kita hafal dalam surah Al-Baqarah 255 ya, dikatakan di situ, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Dikatakan dalam ayat itu, siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa adanya izin darinya, dari Allah. Tidak ada orang yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka kalau Rasulullah SAW nanti kita harapkan syafaatnya di akhirat, maka Rasulullah adalah orang yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat. Sama nanti selain dari Rasulullah, manusia juga bisa memberikan syafaat. Di antaranya yaitu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini diberikan keistimewaan 6. Ada 6. Salah satu di antaranya yaitu dia diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat kepada 60 anggota keluarganya. Maaf, 70 anggota keluarganya. Lumayan.
Insya Allah kalau orang yang mati syahid itu diridhoi apa enggak, Pak? Diridhoi ya? Diridhoi? Insya Allah diridhoi. Diberikan 6 keistimewaan. Pertama, dicatat oleh Allah Jalla wa'ala sebagai orang yang diampuni sejak tetes darah pertama. Itu sudah diampuni oleh Allah. Yang kedua, dia ditunjukkan tempat tinggalnya di surga, diperlihatkan. Yang ketiga, diberikan mahkota kewibawaan. Dalam mahkotanya itu terdapat batu-batu permata, yakut. Satu yakut itu nilainya seperti dunia dan seisinya. Satu yakut. Yang keempat, dihindarkan dari al-faza', ketakutan di hari kiamat, dan juga dibebaskan dari azab kubur. Yang kelima, dinikahkan dengan 70 berapa? 70 min huril ain, dari jenis bidadari 70. Dan yang keenam tadi, yang terakhir, yaitu apa? Diberikan izin oleh Allah memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Kalau tidak diridhoi oleh Allah, tidak mungkin mendapatkan karunia yang begitu besar. Nah, itu contoh. Selain dari Rasul, ada memang manusia-manusia yang diberi izin oleh Allah. Demikian pula yang kedua, yaitu yang menerima syafaat. Yang menerima syafaat itu pun juga harus dapat ridho dari Allah. Kita ingin mendapatkan syafaat, tapi kita tidak diridhoi untuk mendapatkan syafaat. Bisa dapat enggak? Tidak bisa dapat. Kita berharap syafaatnya Rasulullah. Sudah jelas Rasulullah itu adalah asy-syafi'. Dia adalah salah satu di antara pemberi syafaat di hari kiamat. Dan bahkan seluruh umat manusia nanti datang kepada beliau minta syafaat. Bukan hanya umat beliau, seluruh umat manusia. Itulah nanti yang disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Karena seluruh umat nabi-nabi sebelumnya itu, mereka berkumpul mendatangi para nabi, tidak ada yang sanggup kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atas izin Allah, akhirnya beliau memberikan syafaat. Nah, kepada siapa? Kepada orang yang diridhoi. Kita berharap syafaat Rasulullah, tapi kita tidak diridhoi. Banyak orang berharap syafaat Rasul dengan memperbanyak membaca sholawat, tapi gak sembahyang. Sholat isya ditinggal. Kenapa? Sibuk membaca sholawat. Atau dia sering-sering membaca sholawat, berharap syafaat, tapi nggak sholat. Ini gagal faham, salah kaprah. Tidak akan mungkin mendapatkan syafaat dari Nabi, walaupun kita senantiasa membaca sholawat. Karena siapa yang membaca sholawat, fa insyaallah salah satu sebab orang diberi syafaat. Tapi dia tidak sholat, berarti Allah ridho atau tidak? Allah tidak akan pernah ridho kepada orang yang seperti itu. Jadi antara yang memberi syafaat dengan yang diberi syafaat harus dua-duanya diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, di ayat yang lain, yaitu di dalam surah Al-Anbiya surah 21, pada ayat yang ke-28, Allah Jalla wa Ala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Apa kata Allah? Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka malaikat dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Ya. Di situ disebutkan wala yashfa'una illa liman irtadha. Maka mereka tiada memberi syafaat kecuali liman irtadha, untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dapat syafaat dari Allah, yang kita raih dulu apa syaratnya? Apa syaratnya? Kita ini dapat ridho dari Allah. Siapa yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala? Mereka yang tidak berbuat syirik. Kalau hanya sekedar tidak berbuat syirik, maka syafaatnya adalah syafaat yang paling akhir, yaitu syafaat untuk dikeluarkan dari neraka. Kalau pengen lebih dari itu, kita upgrade keridhaan Allah untuk kita, yaitu kita berharap syafaat untuk tidak dimasukkan neraka. Padahal kita ini pantas masuk neraka misalnya, tapi nanti karena dia dapat syafaat nggak jadi, sebab syafaat ditolong dia oleh amalnya, termasuk oleh Rasulullah, mestinya masuk nggak jadi masuk. Kalau kita upgrade lagi, kita pengen yang lebih tinggi, apa? Yaitu syafaat untuk masuk ke dalam surga. Karena ada orang-orang yang terhalangi masuk surga, sekalipun dia tidak menjadi orang-orang yang disiksa di dalam neraka, atau tidak masuk ke dalam neraka, atau tidak layak masuk neraka, tapi dia pantas masuk surga, tapi terhalangi dia masuk surga. Nah itu dengan syafaat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Contohnya Ashabul A'raf, orang yang amal baiknya dan buruknya itu seimbang. Dia terhalangi. Nah ini dengan syafaat maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ada lagi, di-upgrade lagi supaya orang itu mendapatkan syafaat. Apa itu? Masuk surga tanpa hisab. Ini yang tertinggi. Nah itu juga karena sebab syafaat. Jadi keridhaan Allah kepada seseorang ini bertingkat-tingkat. Ada sekedar orang itu diridhoi, yang terbawa tadi, yaitu dikeluarkan dari neraka karena Allah mengampuninya. Diampuni bisa jadi karena memang sudah betul-betul impas. Hanya karena sebab adanya tauhid, impas perbuatan dosa dengan siksa. Karena neraka itu keadilan Allah Jalla wa'ala. Dikeluarkan karena sebab dia bertauhid, mati dengan kalimat la ilaha illallah, baik terucap ataupun tidak terucap, tapi dia yakini dalam hatinya. Ikhwatal iman aizakumullah. Di dalam ayat yang lain kita buka surah 20, yaitu surat Toha, pada ayat yang ke-109 Allah Jalla wa'ala berfirman, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Apa kata Allah? Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah yang telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridai perkataannya. Ya.
Yauma idzil la tanfa'us syafa'ah. Pada hari ketika tidak bermanfaat syafaat pertolongan itu, illa man adzina lahur rahman, kecuali yaitu bagi orang-orang yang telah diberikan izin oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Wa radiya lahu qawla, dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi berlaku dua-duanya, antara yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Kemudian di dalam surah yang lain, yakni surah An-Najm, surah yang ke-53, pada ayat yang ke-26, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridainya. Baik. Wa kam min malakin, berapa banyak malaikat yang ada di langit, minas samawati, karena memang penduduk terbanyak di langit itu adalah malaikat. La tughni syafa'atuhum syai'a, sedikit pun tidak akan bermanfaat syafaat mereka. Bisa jadi syafaat itu dari makhluk, pertolongan itu berasal dari makhluk. Allah sebutkan di sini tidak bermanfaat pertolongan dari malaikat. Illa min ba'di ayyadzan Allah, melainkan setelah mendapatkan izin dari Allah. Ini syarat yang ketiga ya. Pertama, yang memberi syafaat harus diridhoi Allah. Kedua, yang diberi syafaat harus juga dapat ridho dari Allah. Yang ketiga, supaya proses syafaat itu berjalan harus ada izin dari Allah. Harus ada izin dari Allah. Ada kalanya orang itu diridhoi Allah, ada kalanya orang itu bisa memberi syafaat karena dia diberi ridho oleh Allah, tetapi tidak diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga tidak akan terjadi proses pemberian syafaat. Ikhwatal iman, aizakumullah. Illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha, kecuali setelah mendapatkan izin Allah bagi orang yang dikehendaki, wa yarda, dan yang diridhoi oleh Allah. Ini syarat. Nah, kita supaya dapat syafaat, syarat yang paling utama, kita harus mempersiapkan diri menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Minimal keridhaan Allah itu akan diberikan kepada orang yang tidak berbuat syirik. Itu kunci dasar itu. Kalau orang sudah berbuat syirik, terutama syirik besar, selesai. Allah tidak akan pernah ridho untuk selama-lamanya. Itu sudah paling minimal, itu sudah. Kalau perlu ditingkatkan lagi keridhaan Allah itu. Lu kok bertingkat-tingkat keridhaan itu? Ada memang. Kalau kita ini kan belum tentu dapat ridho Allah kan. Tapi ada orang yang sudah dipastikan dapat ridho.
bahkan sebelum dia mati mendapatkan julukan radhiyallahu anhu, Allah ridho kepadanya. Berarti itu kan sudah tingkat tertinggi itu. Sebelum proses syafaat itu terjadi, dia sudah dapat syaratnya, sudah ngantongin apa dia? Mengantongi syaratnya. Apa syaratnya? Ridho Allah kepadanya. Allah sendiri katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Siapa mereka? Siapa mereka? Ashabun Nabi, para sahabat Nabi. Itu pun nanti dirinci lagi. Siapa? Khususnya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, para pendahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Bahkan diberi peluang bagi kita, kalau kita bisa mengikuti perjalanan hidup mereka, walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu mengikuti mereka dengan baik. Allah katakan kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Buka surat At-Taubah ayat 100. Ini sudah dinas dalam Quran, dijamin dapat ridho. Kalau antum semua yang ada di sini, siapa yang dapat gelar itu? Belum ada dan tidak akan pernah, kecuali memang kita mengikuti perjalanan sahabat itu, perjalanan kehidupan sahabat itu kita ikuti dengan baik. Kira-kira mampu nggak ya? Halo? Baik, apa kata Allah Jalla wa'ala? Baca lengkap ayatnya, silakan. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Bahkan disebutkan di situ karena keridhaan Allah kepada mereka, mereka dijanjikan apa? Surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang jenis syafaat. Jenis syafaat yang pertama yaitu syafaatul uzmah, syafaat yang paling agung, yang ini hanya diberikan oleh Allah izinnya untuk seluruh umat manusia melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau yang memiliki syafaat ini. Sekalipun para nabi dan rasul itu terpilih menjadi kelompok ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ternyata mereka semua tidak sanggup untuk memberikan syafaat tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar sudah dalam keadaan mencekam, resah, gelisah, menderita. Mereka sepakat mendatangi para nabi, dan terakhir mereka mendatangi Rasulullah karena yang lain tidak mampu untuk memberikan pertolongan itu. Dalam riwayat yang panjang hadis ini ya, bisa dilihat itu di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim tentang keadaan di padang mahsyar ketika itu, karena kondisi sudah saking panasnya,
Tidak ada kesempatan lagi untuk istirahat, apalagi minum. Mereka berada di sana selama 50 tahun. Padahal satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun di dunia. Sementara di sana dia harus 50 tahun. Kalau kita konversi dengan waktu kita di dunia, 50 tahun ini kita jadikan hari, ada 18.250 hari. 18.250 hari. Padahal per hari tadi berapa? 50.000 tahun. Maka kalikan 50.000, ketemu 912 juta 500.000 tahun. Saya ulang, 912 juta 500.000 tahun. Hampir mendekati 1 miliar tahun. Dalam kondisi panas, banjir keringat sesuai dengan amal perbuatannya, dan manusia ketika itu berdiri. Tidak ada yang dodok, itu tidak ada. Pegel rek tak dodok, ngelempo, nggak ada, karena semuanya qiyam, semuanya berdiri. Itulah hari kiamat. Antum aja antri apa contohnya? Antri beras 2 jam aja berdiri, kira-kira bagaimana? Ini ribuan tahun, jutaan tahun berdiri, dan dalam kondisi yang luar biasa. Dan Allah membangkitkan manusia itu sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing ketika itu. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia bertutur, ketika didatangkan daging kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disodorkan kepada beliau bagian lengannya, dan bagian lengan merupakan kesukaan beliau. Orang sini bilang sampil. Rasul itu paling suka, makanan favorit beliau adalah kambing. Dari kambing itu yang paling disukai bagian yang mana? Sampil. Sampil yang mana? Paha yang mana? Yaitu yang depan, bukan yang belakang. Sampil yang depan. Kaki apa tangan itu ya? Kaki apa tangan? Kaki depan, ya, itu yang betul ya. Beliau menggigitnya. Itu kesukaan Nabi. Sampai pernah Nabi itu dihadiahi daging itu oleh seorang wanita Yahudi, tapi sudah ditaburi oleh racun. Orang Yahudi ini memperhatikan kesukaan Rasulullah. Tapi dasar si Yahudi ini, makarnya pun ditujukan kepada Nabi. Tidak hanya nabi-nabi mereka, Rasulullah pun tidak lepas dari makar pembunuhan, tapi Allah menyelamatkannya. Kata Nabi SAW, setelah beliau menggigit daging itu, beliau katakan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna limadhak, apakah kau mengetahuinya? Untuk apa itu? Yajma'ullah azza wa jalla awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah tabaraka wa ta'ala nanti akan mengumpulkan seluruh manusia, mulai dari awal sampai akhir, dalam satu tempat yang sama. Itulah padang mahsyar. Tanahnya berwarna putih kemerahan, tanahnya seperti tepung, dan tidak ada tanda-tanda apapun, tidak ada gunung, pohon, atau yang lainnya. Tidak ada arah mata angin, orang tidak tahu mana barat, utara, dan selatan. Udah nggak berlaku lagi. Satu-satunya tanda yang ada ketika itu yaitu asyams, matahari.
Tapi matahari itu berada di atas kepala masing-masing kita, menunjukkan pertama begitu dekatnya matahari dari atas kepala kita. Sekarang matahari kelihatan jauh, kelihatan di utara, di selatan, atau di barat, di timur, karena sebab jauh. Nanti masing-masing berada di atas kepalanya dengan jarak 1 mil. Yusmi'uhum da'i wa yanfuduhumul basar wa tadnuna syams. Mereka diperdengarkan, yakni seruan. Demikian pula mata ketika itu diberikan oleh Allah ketajaman. Orang itu bisa melihat neraka dari jarak kejauhan. Pendengaran pun diberikan pendengaran yang tajam. Sing biyen nang donya kopok iku dadi tajam maneh. Bisa mendengarkan gemertak, yaitu suara api neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu bisa bersuara. Dalam surah Al-Mulk ya, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Ketika mereka itu dikumpulkan di padang mahsyar, Allah perdengarkan itu suara neraka jahanam bagi orang-orang yang diperdengarkan. Dan neraka itu hampir saja pecah lantaran marah. Itu neraka. Wa tadnuna syams, dan matahari didekatkan, fayablughun nas minal ghammi wal karbi. Maka manusia pada saat itu dalam keadaan resah, gelisah, penuh dengan penderitaan. Ma la yutiquna, tidak ada yang berhak berbicara pada saat itu kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala. Fayaqulu ba'dun nas li ba'd. Tapi ada manusia yang berbicara, diberi izin oleh Allah berbicara antara satu dengan yang lain. Kata mereka, ala tarawun ila ma antum fi, tidakkah kau merasakan, melihat keadaan kita saat ini begitu menderita? Ala tarawna fi ma qad balaghakum, tidakkah kau melihat kondisi kita yang sudah sangat sampai pada puncak penderitaan? Ala tanzuruna man yasfa'u lakum ila rabbikum azza wa jalla, tidakkah kau bisa mencari untuk kita, yakni penolong yang bisa minta syafaat dari Allah, minta pertolongan dari Allah? Siapa kira-kira perantara kita ini yang bisa memberikan pertolongan? Kemudian fayaqulu ba'dun nasi li ba'd, ada yang mengatakan abukum Adam, bapakmu, yakni Adam. Maka mereka fayatuna Adam, datang kepada Adam, fayaqul ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapak kemanusiaan. Abul bashar, bapak seluruh umat manusia. Khalaqakallahu biyadih, engkaulah yang diciptakan Allah dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, ditiupkan ruh Allah ke dalam jasadmu, ruh ciptaan Allah. Wa amara al malaikata fasajadulak, dan Allah memerintahkan kepada para malaikat sujud kepadamu. Fashfa' lana, berilah kami pertolongan, ila rabbik, kepada Allah Rabbku. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat wahai Adam betapa penderitaan kami saat ini? Ala tara ma qad balaghana, fayaqulu Adam, maka Adam pun mengatakan, inna rabbi azza wa jalla qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah, sesungguhnya Rabbi, yaitu Rabbku, pada hari ini sedang marah kepadaku, dan tidak ada kemarahan yang paling utama yang aku lihat sebelumnya.
Jadi merasa Adam ini tidak sanggup karena apa? Karena ingat dosa-dosa atau kesalahan, maaf, yang pernah dulu dia lakukan. Apa kesalahan beliau yang diceritakan kepada kita? Yaitu tentang memakan atau mendekati pohon yang terlarang. Kemudian walay yaghdab ba'dahu mithlah, dan Allah belum pernah marah sebelumnya seperti ini. Wa innahu nahani 'anis syajara fa'asituhu, di mana aku dilarang mendekati sebuah pohon sementara aku mendurhakainya. Nafsi nafsi, maka pada saat itu sendiri-sendiri, nafsi nafsi, sudahlah aku tidak sanggup melakukan itu. Idhabu ila ghairi, pergilah kau kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kau kepada Nuh. Fayatu Nuhan, mereka pada datang kepada Nuh setelah itu dan mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rasul, engkau adalah rasul pertama, ila ahlil ard, yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi ini. Wasammakallahu abdan syakura, dan kau dijuluki oleh Allah sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Itu ada di dalam surah Al-Isra. Iya. Fasfa' lana ila rabbik, tolonglah kami wahai Nuh. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau melihat bagaimana keadaan kami saat ini? Fayaqul Nuh, maka Nuh pun berkata, inna rabbi qad ghadibal yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlah. Pada hari ini Rabbku tabaraka wa ta'ala sedang marah dan tidak pernah semarah hari ini sebelumnya. Walay yaghdab ba'dahu mithlah, katanya. Wa innahu kanat li da'watu biha ala qaumi, karena aku telah menyeru kepada kaumku, tetapi berapa yang ikut tumpangan Bahtera Nuh saat itu? Sedikit sekali, hanya 70 orang yang ada di atas perahu. Padahal usia Nabi Nuh berapa? Ratusan tahun beliau berdakwah. Usia beliau 950 tahun. Sudah ratusan tahun berdakwah, cuman sedikit pengikutnya. Ikhwatal iman aizakumullah. Lantas Nuh mengatakan, idhabu ila ghairi, pergilah kau ke nabi yang lain. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kau kepada Nabi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, fayatuna Ibrahim, mereka datang kepada Ibrahim. Fayaqulun, dan mengatakan, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khalilu, engkau adalah nabi Allah dan kekasihnya. Khalilullah min ahlil ard, dari kalangan yakni penduduk bumi. Engkau lah teman dekat, kekasih Allah. Isfa' lana ila rabbik, tolonglah kami, datangilah Allah Jalla wa'ala, mintakan kepada Allah pertolongan. Ala tarau ila ma nahnu fi, tidak kau mengetahui bagaimana keadaan kita atau kami saat ini? Kata Nabi Ibrahim, inna rabbi qad ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab mithlahu qabla mithlahu. Sama ternyata ya, mulai dari Nabi Allah Nuh, Adam, Rasul Nuh sampai Ibrahim, perkataannya sama. Mereka semua mengatakan tidak ada kemarahan yang sampai kepada puncak kemarahan pada hari ini. Mereka semua merasa dimarahi oleh Allah. Inilah para nabi, padahal mereka adalah orang-orang yang maksum, terpelihara dari dosa. Dosa mereka sedikit, tapi merasa dirinya telah banyak melakukan dosa. Beda dengan kita ya, dosane wakeh, merasa suci. Makhluk yang maksum seperti Nabi saja, mereka
begitu tawadhu'nya tatkala diminta oleh umat manusia. Mereka merasa tidak sanggup berhadapan dengan Allah karena hanya membawa dosa yang kalau dibandingkan dosa mereka dengan kita kayak bumi dan langit. Kata Nabi Ibrahim, fakadzaba kadzibatih fadzakara kadzibatih. Nabi Allah Ibrahim menyebut yakni dosanya. Dalam riwayat yang lain di sini tidak disebutkan, yakni beliau menyebut dosa berdusta sebanyak 3 kali. 3 kali dia berdusta. Itu pun sebetulnya bukan dusta. Para ulama mengatakan itu adalah tauriyah. Tauriyah itu perkataan yang diucapkan yang memiliki makna dekat dan jauh. Pada saat didengar itu yang makna dekat, tapi dia memiliki makna yang jauh adalah perkataan yang dimaksud, yaitu ketika beliau ditanya oleh Namrud, siapa yang menghancurkan berhala ini? Kok tanya saya? Tanya yang besar itu. Sambil menunjuk kepada dirinya dan menunjuk kepada berhala. Itu tauriyah. Kemudian ketika ditanya oleh Fir'aun tentang Sarah, maka Sarah pun disuruh menjawab bahwa dia adalah saudara perempuannya. Maksudnya saudara perempuan seagama, seakidah. Karena memang di muka bumi saat itu tidak ada yang beriman kepada Allah, cuma 2 manusia, Ibrahim dan Sarah. Selain dari itu kafir semua. Ya benar dong, saudara seiman kok. Ya, itu yang disebut tauriyah. Nah kita berapa banyak dosa yang kita lakukan berupa dusta. Nabi seumur hidup, Nabi Ibrahim seumur hidup tiga kali, itu pun tidak betul-betul berdusta. Kalau kita sehari berapa Pak? Hitungan dewe loh ya. Kata Nabi Ibrahim, pergilah, yakni kau kepada Nabi Musa. Maka mereka pun pergi kepada Musa dan mereka mengatakan, antar Rasulullah istafaqallah birisalati wa bitaklimihi 'alan nasi. Engkau adalah Rasul utusan Allah yang pernah diajak bicara oleh Allah tatkala di dunia ini. Isfa'lana ila rabbik, maka berilah aku pertolongan wahai Musa. Apakah kau tidak melihat bagaimana keadaan kami saat ini sudah sampai kepada puncak penderitaan? Maka Musa pun berkata dengan perkataan yang sama, sesungguhnya Rabbku telah marah kepadaku dan aku melihat tidak ada kemarahan yang begitu besar melainkan hari ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya Musa pun demikian, idhabu ila ghairi, pergilah kau kepada nabi yang lain. Idhabu ila Isa, pergilah kau kepada Nabi Isa. Fayatuna Isa, maka mereka pun datang kepada Isa. Fayaqulun, dan mengatakan, ya Isa, wahai Isa, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kau adalah kalimat Allah yang ditujukan kepada Maryam, wa ruhu minhu, dan adalah kau ruh Allah yang ditiupkan yakni melalui Maryam. Qala hakadha huwa, itulah yang diucapkan oleh manusia-manusia yang mendatangi para nabi. Sama permintaannya tidak lain adalah minta agar mereka mendapatkan syafaat dari Allah. Fasfa' lana ila rabbik, tolonglah kami, mintakan kepada Allah untuk kita semua ini. Tidakkah kau melihat bagaimana keadaan penderitaan kami sudah mencapai puncaknya? Sama perkataan Nabi Isa pun tidak jauh berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan akhirnya Nabi Isa pun memerintahkan untuk mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhabu ila Muhammad,
pergilah kau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, datangi beliau. Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, penutup para nabi. Ghaffarallahu lak, engkau telah diampuni dosamu. Dzambaka, kau telah diampuni ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, baik dosamu yang lalu maupun yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Fasfa' lana ila rabbik, tolonglah kami kepada Rabbmu wahai Rasulullah. Tidakkah kau melihat bagaimana keadaan kami saat ini sudah sampai kepada puncak penderitaan? Fa'akumu, maka beliau kemudian berdiri. Fa'ati tahtal arsh, kemudian beliau menuju di bawah arsy. Apa yang dilakukan oleh beliau? Fa'aqa'u sajidan li rabbi, beliau lantas sujud di bawah arsy kepada Allah Jalla wa'ala. Jatuh tersungkur sujud di hadapan Allah. Entah sampai berapa lama itu terjadi, hanya Allah yang tahu berapa lama itu terjadi. Lama sekali beliau sujud. Thumma yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidih. Pada saat beliau bersujud itu, Allah mengajarkan kepada beliau zikir-zikir, kalimat-kalimat pujian yang belum pernah diajarkan oleh Allah kepada kita semua, bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah disebutkan bahwa nanti Allah akan mengajarkan kalimat-kalimat khusus untuk Nabi kita Muhammad, diucapkan di hadapan Allah ketika bersujud. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala bangkit. Ya Muhammad, kata Allah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah, kau akan diberi. Isfa' tusyaffa', mintalah pertolongan, niscaya pertolonganmu akan dikabulkan. Fa'aqulu, lantas Nabi kita Muhammad mengatakan, ya Rabbi, ummati, ummati, wahai Rabb, umatku, umatku. Ya Rabb, ummati, ummati, wahai Rabb, ummati, ummati, umatku, umatku. Maka setelah itu fayuqalu, dikatakan, adkhil min ummatik, masukkan di antara umatmu man la hisab alaihi minal babil min babil aiman, masukkan sebagian dari umatmu tanpa hisab, yakni dari pintu sebelah kanan, min abwabil jannah, dari di antara pintu-pintu surga. Ini syafaat Nabi SAW agar masuk surga tanpa hisab. Inilah yang paling tinggi kedudukannya. Nah, para ibu, para bapak, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, syafaat masuk surga tanpa hisab ini pun karena merupakan syafaat yang tertinggi, syaratnya pun juga berat, syaratnya pun luar biasa. Dan itu cuma dibatasi jumlahnya, nggak semua orang. Kalau dalam riwayat Muslim itu dibatasi cuma 70.000. Buka Sahih Muslim, ada di dalam, coba Sahih Muslim saja dibaca di nomor 171.
disebutkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu ada 4 syaratnya disebutkan di situ. Dan yang disebutkan di situ cuman 70.000. Termasuk di dalamnya ada seorang sahabat yang minta didoakan menjadi bagian dari mereka. Siapa sahabat itu? Ukasyah bin Mihsan. Karena ketika Nabi mengatakan akan masuk dari umatku 70.000 dari kalangan umatku masuk surga tanpa hisab. Setelah Nabi menyampaikan hal itu, dia mengatakan, masukkan aku termasuk di dalamnya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, semoga kau kudoakan masuk ke dalamnya. Itulah Ukasyah. Setelah itu yang kedua ada sahabat yang mengatakan, aku juga wahai Rasul. Umpama saiki ngono paling rebutan kabeh. Tapi Rasul tidak mengiyakan. Barangkali Rasul melihat orang ini belum masuk kriteria. Tapi ucapan beliau begitu lembutnya sehingga tidak menyakiti hatinya dengan mengucapkan apa? Kau kedahuluan Ukasyah. Kau kedahuluan Ukasyah. Bukan mengatakan kalau kau enggak pantas awakmu. Mungkin kalau kita mungkin begitu. Nabi itu secara spesifik apa yang diucapkan beliau itu sesuai dengan kriteria keadaan masing-masing sahabat. Mungkin barangkali sahabat ini belum masuk kategori itu. Dan kenyataannya, faktanya, Ukasyah ini memang pantas. Ternyata Ukasyah ini mati syahid. Pantas gak kalau dia masuk surga tanpa hisab? Ternyata dia mati syahid, Ukasyah. Berapa kali dia ganti pedang sampai akhirnya dia mati dalam kondisi syahid. Itu Ukasyah. Baik, sudah ketemu 171 nomornya, baca. Dari Imran ibnu Husain radhiyallahu katanya Rasulullah SAW bersabda, kelak akan masuk surga 70.000 orang umatku tanpa diperiksa. Nah, Nabi SAW mengatakan, yadkhulunal jannah min ummati 70,000 bighairi hisab. Nanti akan ada di kalangan umatku yang masuk surga yakni tanpa hisab sejumlah 70,000, 70.000. Maka sahabat senang melihat atau mendengarkan ucapan Nabi ini. Kemudian lantas minta informasi siapa mereka. Nabi tidak menunjukkan secara person, fulan, enggak. Tapi Nabi memberikan kriteria. Apa itu? Ada 4. Apa kata beliau? Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Man hum ya Rasul? Siapa mereka itu wahai Rasul? Apa kata beliau? Jawab Rasulullah SAW, mereka ialah orang-orang yang tidak berobat memakai jambi-jambi. Pertama, hum la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Apa ruqyah itu? Ruqyah itu pengobatan dengan diberi mantra. Cuman harus dipahami, ruqyah itu ada 2. Ruqyatus syar'iyyah wa ruqyatus syirkiyah. Ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang syirki. Nah, kalau ruqyah yang syirik ini sudah pasti nggak boleh. Jangankan pengen masuk surga tanpa hisab, pengen keluar dari neraka saja, jangan sampai kita melakukan syirik. Nah, yang dimaksud di sini ruqyah yang bagaimana? Ruqyah yang syar'i, yaitu dengan dibacakan Al-Quran. Itu ruqyah yang syar'i. Nah,
cuman yang perlu digarisbawahi di sini apa? Yaitu kalimat meminta. Kalau orang meminta untuk diruqyah ketika diuji Allah dengan sakit, maka hak mendapatkan masuk surga tanpa hisab gugur. Loh, apakah nggak bisa masuk surga? Bisa. Karena nanti orang itu ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga itu dihisab, ada yang masuk surga itu mampir ke neraka, ada yang masuk neraka gak mentas-mentas. Milih mana sampean? Halo? Pinginnya yang paling nomor 1, masuk surga tanpa hisab. Nah, syaratnya di sini apa? Tidak minta diruqyah, sekalipun ruqyah yang syar'i ketika Allah menguji kita dengan sakit. Dia sakit, bahkan sakitnya non medis. Dokter angkat tangan, "Pak, maaf, ini nggak ada sakitnya, semua organnya bagus, tapi dok lihat perutnya gede, sering keluar rambutnya, kadang silet sama jarum." Apa itu? Ternyata santet karena intervensi jin, dan tidak ada pengobatan ini kecuali dengan ruqyah syar'iyah. Tapi orang ini sungguh pun diuji seperti itu, dia tetap sabar, nggak minta diruqyah. "Aduh, nggak kuat saya, tolong dong panggilkan Abu Jundi. Aku sudah nggak betah sakitnya, tolong supaya datang ngeruqyah saya." Berarti minta atau tidak? Minta. Maka fasilitas masuk surga tanpa hisab gugur. Kecuali dia tidak minta, ada orang datang berinisiatif meruqyah, nah itu nggak minta, maka tidak termasuk kategori itu. Makanya kita ini harus ngerti lah, kalau ada teman kita itu sakit, udah nggak perlu diminta ruqyah dia, bacakan doa-doa dari Al-Quran atau As-Sunnah. Termasuk ucapan ruqyah itu yaitu kalimat idhabil ba's rabban nas ishfi, itu ruqyah. Atau seluruh bacaan Al-Quran itu ruqyah. Sebagaimana Aisyah pernah diruqyah oleh Rasul, dibacakan al-mu'awwidzat, yaitu 2 ayat perlindungan dan surah Al-Ikhlas, diusapkan kepada Aisyah. Tapi ketika Rasulullah hendak wafat, sebaliknya Aisyah minta izin meruqyah beliau, tapi ditolak oleh Rasulullah. Tidak, beliau lebih suka ma'a rafiqil a'la, bersama teman yang tertinggi. Siapa? Allah. Maka setelah itu beliau wafat. Itu Rasulullah. Nah, kita kalau pingin masuk surga tanpa hisab, la yastarkun, jangan minta diruqyah. Yang kedua, tidak mempercayai suara burung. Wala yatatayyarun, tidak percaya kepada suara burung. Tatayyur dari kata toirun, toiron itu burung. Tatayyur percaya suara burung, atau percaya burung bukan hanya suaranya. Dulu orang kafir jahiliyah itu kalau mau pergi itu ngelepas burung dulu. Kalau larinya ke kiri dia nggak jadi, kalau larinya ke kanan dia jadi berangkat. Atau suara-suara burung, kita di Indonesia ini kadang masih percaya suara burung, terutama burung gagak ya. Kalau ada suara burung gagak lewat ya, katanya nanti habis ini ada orang mati. Tiap hari loh ada orang mati meskipun tidak ada gagak. Hikmatul iman. Ini contoh. Sebetulnya ya bukan hanya suara-suara burung, suara binatang yang lain juga. Tok-tok-tok-tok teke. Kaya, miskin, kaya. Begitu miskin berhenti, ngerasain kamu. Memang miskin iman.
Intinya adalah tidak boleh percaya takhayyul, khurafat dan sebagainya, termasuk angka sial, termasuk hari sial, bulan sial. Ini termasuk bagian dari tatoyur, apapun bentuknya. Percaya hong sui, feng sui, nggak ada dalam Islam. Binatang bukan hanya burung, tokek, cicak. Mau berangkat ngaji nggak jadi karena kejatuhan cicak. Itu termasuk kepada apa? Percaya kepada alamat-alamat kedut, kedutan di telinga, apa alamatnya? Hati-hati loh itu. Percaya kepada primbon-primbon itu dan sebagainya. Dan yang ketiga apa? Wala yaktawun, tidak berobat dengan tusukan besi panas. Tidak berobat dengan tusukan besi panas, kai. Sebagian dari ilmu kedokteran ada yang memakai besi panas. Nah, tidak dengan cara seperti itu. Yang keempat terakhir, intinya di nomor 4 ini. Apa kata Nabi? Tetapi mereka tawakal kepada Tuhan mereka. Wa 'alallahi wa 'ala rabbihi yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ini yang berat. Bisa nggak tawakal kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal? Halo? Kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kalau orang itu betul-betul tawakal, coba dibuka Tirmizi 3444 kalau tidak salah. Sudah? Ya. Oh bukan. Dari Ali bin Sa'id Al-Kindi. Berapa tadi saya bilang? Bukan. Itu bab zuhud. Bab zuhud itu jilid 2 nomor 2300-an, 2344 mungkin. 2344. Zuhud, ya, silakan. Ali bin Sa'id Al-Kindi. Iya betul, silakan. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Dengan sebenar-benarnya tawakal. Lau kuntum annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Sekiranya kalian mampu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka seperti apa? niscaya kalian akan diberikan rizki seperti burung yang diberikan rizki. Contoh, yaitu tawakal dalam perkara rizki. Di sini disebutkan, la ruzikna, niscaya kalian akan diberi rizki. Kama yarzuqut thair, seperti burung yang diberi rizki oleh Allah. Bagaimana rizki yang Allah berikan kepada burung? Apa kata Nabi? Ia pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang.
taghdu khimasan wa taruhu bitanan, kata Nabi. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ini orang yang betul-betul tawakal kepada Allah. Jadi rizki hari ini ya hari ini, rizki besok urusan kapan? Urusan besok. Nah, dari satu sisi rizki saja kita belum bisa tawakal seperti burung. Kita kan enggak kan bingung nek menikah ana sing dipangan. Padahal sekarang sudah apa? Sekarang sudah makan. Burung rizkinya harian atau bulanan? Harian. Pergi perut kosong, pulang perut kenyang. Makanya burung nggak punya kulkas. Burung punya tempat menyimpan makanan nggak? Cari burung apa yang menyimpan makanan? Hah? Doro. Sing nyimpen sing duwe iku. Ya sing tuku jagung nyimpen jagung. Nggak ada. Burung yang menyimpan makanan itu punya tempat menyimpan makanan. Nggak ada. Rizkinya harian, pergi pulang, dan disiplin waktu. Iya kan? Pagi sore. Nggak ada burung lembur. Tahu-tahu dia sendirian pulang jam 9 malam, koak koak, karena dia lembur. Nggak ada. Masa kalah sama burung? Hidup dihabiskan waktunya untuk dunia. Burung berkicau itu tasbih, memuji dan memuja Allah. Rizkinya dijamin oleh Allah. Nah, yang berat itu tawakal kepada Allah. Kita ini sudah bingung, hari ini aja udah makan masih bingung, besok, lusa, dan seterusnya. Makanya kulkasnya penuh nggak? Halo? Penuh, lihat. Siap-siap sudah. Belum tawakal dengan yang lainnya. Jadi ini syaratnya. Dari 3 yang disebutkan di awal itu meliputi, diliputi atau didasari oleh yang keempat. Orang tidak akan bisa menghindari atau tidak meminta diruqyah kalau dia nggak bertawakal kepada Allah. Sudah, kalau ada orang disantet, dia tawakal kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, kemudian dia mati, itu orang yang bertawakal kepada Allah. Mati syahid nggak? Syahid. Baik para ibu, para bapak, saudara sekalian, materi ini belum tuntas karena masih baru syafaatul uzma, syafaat yang agung, yaitu syafaat Allah melalui Rasulnya untuk umat manusia, terutama yaitu diberikan pertolongan masuk ke dalam surga, dan yang tertinggi masuk surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.